Sejarah Dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah atau Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjadi gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa yang akan datang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaan untuk merekrut tentara bayaran, yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk mendirikan angkatan laut, tetapi Sayyidina Umar menolaknya, dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Quraisy al-Mu'awi. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam, yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membaiat Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Sayyidina Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Bani Umayyah atau Muawiyah. Ia melakukan perdamaian dengan Muawiyah, menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Dengan demikian Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat muslim ketika itu. Sedangkan keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa, namun Umayyah terus memburunya hingga akhirnya Hasan meninggal karena diracun. Sukses kepemimpinan secara turun-temurun dimulai sejak Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anak Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki yang terdapat di Persia dan Bizantium. Dia tetap menggunakan istilah khilafah pada kepemimpinannya, namun ia memberikan intervensi baru untuk menggunakan jabatan tersebut. Ia menyebutnya sebagai Khalifatullah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin, atau terkenal dengan Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedikit info bahwa Khawarij itu adalah para pendukung Sayyidina Ali yang mundur. Menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij pada tahun 660 Masehi. Sayyidina Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah dengan kekuasaan yang baru, yaitu Bani Umayyah. Dengan semangat politik Islam, kekuasaan Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki atau kerajaan, atau bisa saja disebut dengan kekuasaannya diturunkan secara turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai pihak dari Sayyidina Ali dan Amr bin Ash dari pihak Muawiyah. Oleh karena peristiwa tahkim yang sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, adalah perlu untuk kita menyingkap hakikat sebenarnya pada bak-baknya, di mana peristiwa ini kerap kali disalah tanggapi dan telah disalah tafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk, yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ia adalah dalam kondisi situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antar golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jam'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai penengahnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan berdaulat Bani Umayyah. Tokoh-tokoh penggagas terbentuknya dinasti Umayyah adalah diakui disepakati oleh semua ahli sejarah bahwa sebab perselisihan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ialah tentang tindakan kisos terhadap pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman. Menurut anggapan Muawiyah, Sayyidina Ali mengabaikan tanggung jawabnya melaksanakan hukum kisos kepada pembunuh Sayyidina Utsman. Dengan itu ia enggan untuk membaiat Sayyidina Ali dan taat kepadanya. Karena itu ia berpendapat hukum kisos perlu ditegakkan sebelum khilafah dibaiatkan.
Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Namun di antara khalifah-khalifah tersebut yang paling menonjol adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Pada pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi yang mendukung tampuk pemimpinan dinasti Umayyah. Misalkan yang pertama adalah pemisahan kekuasaan, kemudian ada pembagian wilayah, ada bidang administrasi, ada keorganisasian keuangan, kemudian ada organisasi keteraturan, ada organisasi kehakiman, ada sosial budaya, kemudian ada bidang seni dan sastra, ada bidang seni rupa, dan terakhir bidang arsitektur. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan dan seniman, para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu adalah ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan di bidang bahasa, dan bidang filsafat. Khalifah Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta di jalan. Bahkan, Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini sudah ada jaminan untuk sosial. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.